Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng sobat proteksi. Selamat pagi teman-teman, siang juga boleh, malam juga boleh teman-teman. Sebelumnya kalau mau bilang kembali lagi, ini episode saya pertama kali ya jadi Protect Pods. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asim Syarif Krisna Putra dari HPT angkatan tahun 2022. Kok teman-teman mungkin nanya ya, kok bisa nih podcasternya jadi cowok gitu? Kenapa? Karena ini episode eksklusif teman-teman, eksklusif teman-teman. Kenapa eksklusif? Karena di sini kita kedatangan narasumber yang buset keren banget nih teman-teman. Kita kedatangan Muhammad Syafiqul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Syafiqul ini bisa kenalan dulu nih ke teman-teman sobat proteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syafiqul Ulum dari HPT 22 dari Kota Malang. Oke, dari Malang Nizen ya teman-teman ya, dari Kota Malang. Teman-teman mungkin belum tahu nih ya, Mas Syafiqul ini sebenarnya merupakan seorang wirausaha ya, usahawan muda. Usahaan muda juga bisa. Usaha muda benar. Nah, itu cocok banget dan pas banget dengan title kita atau judul kita, yaitu How to be a Business Career in Plant Protection. Oke, sebelumnya kita langsung tanya-tanya ke Mas Syafiqul dulu kali ya. Gimana nih kabarnya Syafiqul? Alhamdulillah sekarang masih sehat. Sehat walafiat. Kegiatan sehari-hari sih cuma mengerjakan laprak. Belum ditanya udah langsung dijawab tuh. Langsung buat laprak. Kebiasaan banget dari anak-anak HWT ya. Bener banget. Apa aja sih laprak yang berat belakangan ini kalau boleh tahu ya? Itu yang paling berat ini harusnya mikologi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena Ada lapraknya banyak, acaranya juga banyak, terlalu padat terlalu padat gitu. Tuh, untuk teman-teman yang mungkin angkatan bahwa hati-hati. Ih, takut. Anti banget. Oke. Mungkin profil narasumber udah, sapa-sapa nama narasumber. Tadi sebenarnya kita lupa ya buat nyapa teman-teman tadi ya. Oh, iya. Gimana nih kabarnya tadi teman-teman ya? Sebelum kita lanjut ke tanya-tanya kita sama Mas Syafiqul nih, aku mau tanya dulu teman-teman gimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja kan ya. Kalau nggak baik pasti teman-teman nggak di rumah tapi di rumah sakit. Oh, masuk. Oke. Ayo kita lanjut aja ke pembahasan kita, yaitu Business Career in Plant Protection. Oke, mungkin dari Mas Syafiqul sendiri nih, kalau boleh tahu bisnis apa aja sih yang lagi Mas Syafiqul nih jalanin? Kalau selama ini bisnis yang saya kerjakan adalah berjualan kaktus dan sukulen. Oke, kaktus dan sukulen. Tapi katanya nih ya, denger-denger juga jualan AOKA. Bener gak nih? AOKA. Bener banget gak tuh? AOKA itu juga bisa. Terus yang di awal akhir-akhir ini saya juga mencoba untuk membuat gantungan kunci serangga. Nah, itu teman-teman, sangat-sangat inspiratif. Kalau boleh tahu motivasinya dari mana untuk bisa punya kepikiran untuk gantungan kunci serangga? Karena kita ini dari hama dan proteksi tanaman. Bener banget. Hama ini terlalu banyak, oleh karena itu harus kita selamatkan. Kita selamatkan menjadi di dalam resin. Oke. Kita Berarti bukan ya? di resin dia masih hidup. Matilah. Oh, mati ya? Mati. Oh iya, mati teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa menjadi koleksi serangga, bener kan? Bener Banget. Oke, kan tadi Syafiqul udah bilang nih, banyak banget usahanya. Ada resin serangga lah, ada terus tadi AOKA dan lain sebagainya. Awal mulanya tuh ya, kamu tuh kenapa kok bisa membangun banyak banget usaha di mana-mana dan lain sebagainya itu seperti karena apa? ini namanya kita harus membangun soft skill dari kecil ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus mencoba berjualan untuk kedepannya kita harus memiliki rencana untuk masa depan. Keren seperti banget itu. tuh. Motivasi dari Syafiqul, kata-kata Sam ya kan? Masuk kata-kata Sam. Kalau boleh tahu nih, motivasinya tuh selain soft skill tadi ada apa lagi? Karena kebutuhan sih. Oh, karena kebutuhan. Iya. Untuk nambah-nambah uang jajan juga. Lumayan ya. Lumayan lah. Lumayan. Bisa dibuat beli roti juga. Oke. Roti donat. Donat. Siapa yang jualan biasanya? Siapa namanya ya? Itu loh, siapa namanya? Itulah pokoknya Arroya. Mas Arroya, bener banget, Mas Arroya. Itu enak banget sih donatnya. Teman-teman harus coba. Bukan donat itu. Apa Roti. itu? Oh iya, roti. Sorry. Rotinya enak banget, Bro. Harus cobain. Oke, mungkin karena kita bahas-bahas usaha nih, kita nggak bakal lepas dari omset. Kalau boleh tahu omset awalnya dari usaha-usahanya Fikul ini apa sih, Kul? Pertama dari modal ya. Iya, boleh, Modal yang saya buat pertama kali itu yang di kaktus ini ya. 150.000. Itu untuk modal membeli kaktus. Kemudian untuk membeli pot dan media tanam itu kira-kira 100.000. 100.000. Di dalam job berjualan kaktus ini
hasilnya didapatkan ini bukan melulu kita beli lalu kita jual, harus dikembangkan. Misal kalau ada kaktus, kita kembangkan dulu menjadi satu kaktus menjadi 10 kaktus atau gimana, dikembangbiakkan dulu baru kita jual. Kalau kita langsung menjual nanti hasilnya cuma dikit. Oke. Seperti itu. Itu untuk kaktus ya teman-teman. Iya. Kalau untuk yang selanjutnya tuh tadi ada resin. Kalau yang resin ini gini, kita membeli resin di Shopee. Misal di Shopee ada gratis ongkir atau diskon 50% Shopee Live. Kita harus memanfaatkan itu ya teman-teman. Setelah itu kita harus menyiapkan cetakan resin dan menyiapkan hewan untuk dibekukan. Oke, seperti itu. Jadi tetap harus menggunakan strategi ya. Strategi. Cari yang paling murah pokoknya. Betul. Untuk mendapatkan opsi yang lebih tinggi. Betul. Benar, Tapi benar. dengan catatan kualitas harus bagus juga. Tetap tuh yang teman-teman. Yang pertama adalah kualitas. Kalau AOK gimana tuh? Kalau AOK sama seperti tadi ya. Kita memanfaatkan Shopee Less dan akun baru di marketplace seperti Shopee atau Lazada atau Tokped. Kita memanfaatkan akun baru di sana. Jadi kemarin saya jualan 100 biji AOK, untuk keuntungan bersihnya 120-an. Lumayan banget tuh ya buat nambah-nambah bulanan kita. Betul. Ya. Bener banget. Oke. Oh ya, denger-denger nih Kul, dari teman-teman ya, katanya Syafiqul juga pernah jualan thrifting, bener gak tuh? Thrifting ini juga sangat keren juga. Gimana tuh ceritanya? Kalau boleh diceritain itu gimana tuh? Dahulu kita menjualnya di marketplace Facebook kan. Kita harus menyaring-nyaring dulu di Facebook. Yang saat ini tren itu apa? Kemudian kemudian kita harus menciptakan strategi, memikirkan strategi untuk ini harus beli di mana, yang paling murah di mana, dan tempat jualnya juga di mana. Thrifting itu sendiri modal awalnya cuma 100.000. Saya membeli baju polo 10.000, kemudian saya jual sampai 70.000. Keuntungan bersihnya itu kalau nggak salah selama 2 bulan itu saya dapat 1,5. Itu gede banget 1,5 itu. Betul. Tapi kalau boleh tahu berarti ini Fikul ini thriftingnya bukan buka bal ya, tapi betul. lebih mencari-cari tempat yang lebih murah gitu. Betul. Mencari di toko-toko thrifting. Di Malang kan memang menjamur kan. Di setiap ujung jalan mesti ada toko thrifting. Jadi bisa dibilang mudah ya untuk mencarinya. Tapi mencari yang murah juga sulit. Oh iya, harus bener kita cari dulu. Harus main strategi juga. Strategos bener banget. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku mau nanya tentang target pasarnya nih. Iya. Untuk target pasar dari yang pertama dulu, aku kepo sama ini. Tadi yang pertama resin. Resin ini target utamanya adalah, kan ini saya jualnya waktu kuliah ini kan. Target utamanya ya mahasiswa yang maba-maba lah. Maba-maba kan pasti kepo, pasti gitu. Kita harus memanfaatkan itu sebagai sasaran penjualan. Berarti bisa dibilang setiap tahunnya bisa menambah target pasar ya. Betul. Setiap ada maba baru ya. Riset peminat. Oke, bener banget. Jadi kalau jualan asal jualan ya gue ya, tetap harus tapi mencari. Tetap di dalam jualan ini harus memikirkan apa yang kita jual ini harus kita senangi. Misal kalau kita senang, misal kita suka resin, kemungkinan orang suka resin itu juga besar. Oleh karena itu kalau kita jualan tapi kita gak suka, kemungkinan orang gak suka itu juga ada. Berarti harus tetap sesuai passion kita juga. Bener banget. Betul. Tuh. Keren banget ya, ngobrol sama Fikul ini agak dalam kayaknya ya. Seperti obrolan malam. Bener banget. Betul. Obrolan Taman Melati. Bener banget. Kalau mengecat bendera. Nah, itu dia. Kita ada rilis bendera baru ya dari HPT ya kan? Superman rilis bendera baru teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau lihat bisa langsung ke Porseni Gama. Hari ini juga ada besok. IG-nya Porseni Gama ya. Iya, langsung di sana ada bendera baru kita teman-teman. Oke, kita lanjut ke perbincangan. Wah, seru banget ya kayaknya perbincangan kita pada hari ini ya. Oke. Kita masih bicara tentang usaha nih ya tadi, Kol. Kita nggak akan lepas tentang kompetitor karena pasti banyak gitu ya kompetitor. Betul. Gimana nih? Menurut Fikul gimana cara kamu menarik pelanggan dengan antara lain kan ada kompetitor yang lain gitu. Kenapa kamu kok punyamu bisa tetap dibeli gitu sama orang-orang gitu? Gimana nih menurut Fikul? Ini kompetitor ini tergantung kita tempat jualan juga ya. Kalau kita jual di marketplace, mesti kita orang yang beli ini mesti bersaing dengan harga. Misal kalau harga di orang lain lebih murah, mungkin orang lain beli di sana. Oleh karena itu yang pertama kita harus menjual lebih murah. Yang kedua adalah orang ini melihat kualitas.
ketika kualitas yang kita jual sangat bagus atau lebih keren dari orang lain, mungkin untuk kemungkinan orang lain untuk membeli jualan kita itu lebih tinggi. Yang kedua adalah jualan di pinggir jalan. Jualan di pinggir jalan ini harus sesuai tempat-tempatnya, ada spot-spot tertentu sih. Yang pertama di tempat ramai, yang kedua di spot misal itu adalah toko bunga. Kita jualan kaktus ya, posisinya ini kita jualan kaktus. Kita harus di dekat-dekat tempat penjualan bunga itu, pusat penjualan bunga. Di sana kan orang mesti datang dari kota lain atau tempat lain ke sana untuk membeli bunga. Kalau kita jualan di sana, maka kemungkinan untuk terbeli itu sangat tinggi. Tapi tetap untuk kualitas harus lebih tinggi dari kompetitor kita. Berarti tetap kuncinya adalah kualitas yang kualitas sangat bagus. Masuk baik, bener banget itu. Oke, kalau misalnya nih kan tadi udah dibahas masalah kompetitor dengan kaktus. Sekarang mau nanya nih, kalau kompetitor AOK gimana nih gue? Aduh. Kalau ini posisinya di jualan di sini aja ya, di kantin Faperta ya. Kantin kejujuran. Oke. Kita ada dua macam. Yang pertama AOK kan pasarannya 2.500 sampai 3.000-an kan. Iya. Kita bisa menjual 2.500 atau 3.000. Ketika kita menginginkan AOK ini terjual pada pagi atau siang hari, maka kita harus menjual 2.500. Kalau kita mau AOK ini terjual pada malam hari 3.000. Seperti itu. Berarti emang strateginya udah ada ya? Gitu. Tergantung kan kalau malam kan orang terpaksa, waduh kita lapar, tapi harganya 3.000 pasti dibeli. Kemungkinan seperti karena itu. Karena tinggal itu. Masuk banget. Karena semua tentang mindset. Bener banget. Mindset teman-teman. Oke, karena tadi kita udah membahas tentang kompetitor ya. Coba pertanyaan selanjutnya nih, di sini ada, gimana sih caranya kamu untuk membangun kepercayaan customer nih? Dan alasan kenapa produk itu tidak laku? Mungkin pertanyaan pertama dulu nih, ada dua nih pertanyaan, agak bingung nih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, gimana caranya kamu tuh bisa membuat kepercayaan pada customer dulu gitu udah. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang apa yang kita jual. Misal kaktus ya, kita harus memahami kaktus ini harus ditanam di mana, kaktus yang jenis ini harus ditaruh pada tempat yang gimana, yang teduh atau yang terang, terus perawatannya gimana. Kalau kita bisa menjelaskan itu, kemungkinan orang percaya kepada kita itu tinggi. Yang kemudian adalah tetap kualitas ini harus, orang percaya itu harus tentang kualitas ini. Kalau kualitas kita jelek, maka orang itu langsung lari lah, istilahnya begitu. Terus kemudian adalah harga ini harus tetap bersaing dengan orang lain, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi orang langsung pergi lah. Jangan terlalu tinggi lah ini. Tetap banting harga tapi dalam posisi tidak terlalu murah. Karena kalau terlalu murah kita akan menghancurkan harga pasar. Ya, merusak pasar. Bener banget tuh. Terus kalau usaha nih ya, kalau usaha kan kita pasti tidak lepas juga dari yang namanya kerugian. Namanya juga orang usaha ya kan, namanya juga orang usaha. Gimana kamu menghadapi, pasti ada kerugian, gimana nih sih caramu menghadapi kerugian itu? Kalau dihadapi sih harus kita harus tetap percaya sih. Kalau kita rugi di sini, kita harus memikirkan ke depannya apakah ini harus dilanjut atau kita pergi ke jualan yang lain, seperti itu. Kalau dalam usaha itu rugi itu memang pasti sih, harus kita hadapi juga. Jangan karena rugi sekali kita gak jualan lagi, waduh. Itu namanya apa? Mental apa itu? Mental hurt. Waduh, mental hurt. Kita anggap mental hurt aja. Oke. Jadi teman-teman jangan mudah menyerah. Iya, itu motivasi lagi tuh. Mas Syafiqul ini terkenal dengan kata-katanya ya kan. Bener banget. Oke, kita out of topic dikit, mau nanya nih. Gimana sih caranya Syafiqul buat membagi waktu nih? Karena kan HBT terkenal dengan praktikumnya, labraknya. Jadi gimana cara lu buat bagi waktu kuliah, praktikum, labrak, jualan, dan satu lagi push rank ini wajib. Itu wajib. Jadi gini, untuk membagi waktunya sih, yang pertama kita harus memahami dulu waktu. Misal kalau jadwalnya ini Senin sampai Jumat ada praktikumnya pada hari apa. Kalau satu minggu ini harus kosong sih. Harus kosong. Kita mengerjakan labrak itu harus di hari kerja. Satu minggu ini memang buat khusus push rank dan untuk jualan.
Seperti itu. Untuk apa? Misal kalau kita jualan kaktus ya untuk jualan kaktus, kalau kita membuat resin ya Sabtu Minggu ini khusus untuk membuat resin seperti itu. Jadi tidak boleh ada ranah akademik di Sabtu Minggu. Betul, Sabtu Minggu itu harus kosong. Benar. Betul. Akademik hanya waktu weekdays. Weekdays. Benar banget. Harus ada refreshing tiap minggu sih. Kalau saya gitu. Kalau teman-teman yang lain ya gak apa-apa. Mengikuti saya gak apa-apa, mengikuti Krisna juga gak apa-apa. Waduh, sama sih ya. Sama kayaknya kita ya. Kan for your information aja udah immortal ya kan. Waduh. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya lagi ya. Mungkin di sini aku mau nanya nih. Hal apa sih yang bisa membuat seorang pengusaha menurut pandanganmu nih ya, menurut pandangan lu nih ya. Hal apa yang bisa membuat pengusaha itu terhambat atas kesuksesannya nih, Gol? Oh, maksudnya gimana? Nggak tahu, cuman ini doang dibaca. Aduh. Jadi gini, terhambat kesuksesan ini seperti misal karena kita kepikiran orang lain atau gimana gitu kan. Ya, itu. Yang pertama gini. Kita ini jangan rendah terhadap apa? Kita jangan rendah terhadap cemoohan orang lain atau hinaan orang lain. Yang kedua, jangan tinggi karena apa? Pujian orang lain. Karena hamba yang baik ini adalah orang yang tidak terpengaruh antara pujian dan hinaan. Seperti itu. Itu dia dari ustadz ini ada. kita. Apa tuh? Yang utama ini adalah sangarlah dengan cara masing-masing, jangan mengikuti standar orang lain. Seperti itu. Iya teman-teman. Sangarlah seperti apa pemikiran kita sendiri, jangan mengikuti standar orang lain. Apalagi standar apa? Standar TikTok. Nah, itu dia standar TikTok. Itu ketinggian ya. Makanya hapus tuh TikTok, hapus. Mending main Facebook. Nah, itu dia. Dapat cuan, dapat informasi, dapat meme bapak-bapak. Betul. Meme bapak-bapak itu teman-teman. Ini ada ya. Kalau mau ikut join Facebooknya Pak Nasi. Nah, Pak Nasi ini keren. Karena beliau expert di bidang ekspor di bidang pupuk-pupukan dan nutrisi tanaman. Nah, itu wajib sih. Sosial media tidak hanya untuk foto-foto, mirror selfie. Betul. Pamer-pamer. Betul. Tapi bisa buat belajar juga, teman-teman. Bener banget. Oke, kita balik ke topik kita dulu ya. Mungkin udah melenceng jauh sampai Pak Nasi juga tadi. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ini ada tips dan trik. Gimana sih caranya mulai usaha? Biar kita tuh bisa mulai usaha tuh, tips and trick dari lu tuh gimana tuh kalau? Yang pertama kita harus kita harus menempatkan diri sebagai pembeli. Kalau kita mau jualan apa, kita tempatkan sebagai pembeli. Kalau kita suka dengan jualan kita, kemungkinan orang suka dengan jualan kita adalah lebih tinggi atau sama lah intinya. Maksudnya ada orang yang suka. Kalau kita suka, orang lain kemungkinan besar suka juga. Seperti itu. Yang kedua adalah ikuti tren. Kalau misal trennya lagi naik tentang tanaman hias waktu Covid kemarin kan, kita memanfaatkan tren itu. Yang ketiga adalah jangan pantang menyerah. Kalau kita rugi itu pasti. Yang penting adalah jalan terus. Kenali diri sendiri. Itu dia tuh tips and trick. Dicatat teman-teman, dicatat buat teman-teman yang pengen mulai usaha tapi kok aku ragu ya. Itu tadi tips and tricknya bisa dicatat terus diterapkan ya teman-teman ya. Betul banget. Kalau misalnya nih Mas tren, kalau misalnya trennya Satria Mahathir gimana? Waduh. Masalahnya satu sih. Apa tuh? Saya gak terlalu TikTok. Waduh, gak ada TikTok. Anti TikTok teman-teman. Anti TikTok, Facebook nomor 1. Susah banget. Facebook tuh nomor 1 buat Safi. Bener banget. Wah, gak kerasa nih kita udah lawan bincang-bincang nih ya, udah bahas banyak banget, mulai dari awal usahanya gimana, modalnya gimana, omsetnya gimana, sampai terakhir ada Satria Mahathir juga nih masuk nih. Itu dia, sampai Satria Mahathir juga masuk nih. Terus mungkin teman-teman yang masih kepo gimana sih caranya mulai usaha atau usaha apa aja sih, mungkin bisa DM di Instagramnya Safi kali ya. Ini di bawah ya. Ini kita buat susah. Kita buat susah ini editor legasi. Oke, nanti bisa langsung di edit aja editor ya di sini ya. Kasih Instagramnya Syafiqul sama Facebooknya boleh enggak? Facebook boleh. Tapi Facebook susah dicari sih. Oh iya. Instagram aja. Sama Instagramnya yang Kebun Fikul boleh. Ya, langsung aja di sini nanti ada pop up-nya ya. Editor bisa ditambah gajinya setelah ini ya. Oke, di sini ya, ditekanin ya. Oke, mungkin udah lama banget nih ya
kita sudah melakukan bincang-bincang pagi, bincang-bincang terserah lah teman-teman mau lihat kapan aja, pokoknya bincang-bincang lah ya. Banyak banget ilmu yang kita dapat, banyak banget informasi dari Mas Syafiqul. Makasih banget loh kalau udah mau datang ke sini. Sama-sama. Mahal banget kalau bisa dibilang mahal banget nih ilmunya. Oh tuh mahal banget. Apa tuh? Ya emang mahal. Waduh, emang mahal banget ya. Gak jadi. Susah banget kalau teman-teman mau dapetin ilmu kayak gini dengan cara cari-cari di luar gitu, pertemuan bayar kali ya mungkin ya. Pelatihan kalau di sini bisa langsung buka di Protect Pods, langsung episode yang ada mukanya Mas Syafiqul nih teman-teman. Nanti thumbnailnya yang apa? Yang hijau, bener, green screen. Itu dia. Betul. Bener banget, yang green screen teman-teman. Mungkin kita bisa langsung tutup aja kali ya. Teman-teman jangan lupa buat saksikan episode Protect Pods ke depannya, masih banyak banget episode menarik. Oke, mungkin untuk closingnya ada kata-kata Sam? Yang penting gak ngerusak tanduran. Bener banget. Tidak yang penting tanduran. gak ngerusak tanduran. Itu teman-teman, karena kita harus mencintai alam. Betul. Oke, terima kasih pada pendengar Protect Pods yang sudah stay tune bersama kami. Jangan lupa buat terus mantengin Instagramnya Protect Pods, YouTube-nya Protect Pods, dan segala sesuatu yang bisa dibilang berkaitan dengan Protect Pods. Akhir kata apa ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Obrolan daging Ya Allah. Lu enggak tahu apa itu. Saya tiba-tiba dicantumkan aku di IG. Iya iki lho. Iya coba. Lah kamu ngomong kalau bisa DM ya di sini. Ada pop up ya di sini kan? Ada apa sih? Ada pop up. Jangan salah tag ya. Karena kita habis gak mau. Malah ditonton anak muda ini yang gak tahu. Itu bisa malu. Nabinu so. Nabinu terdampar di mana puncak saya. Siti Khadijah ada. Udah bintang ya. Tiba-tiba naik kaki. Bintang tambah naik nanti. Waduh, dia ini gitu. Bukan dong ya? Bebas. Ini yang dimajuin tuh. Tergantung wong ya. Oh, tergantung wong ya iso milih. Lu excited banget di mana first episode. Segini dong. Iya. Sendiri ya, mandiri. Gua upload di YouTube gua sendiri. YouTuber kecil ya gitu sih. Iya, YouTuber kecil. Berapa kita mulai? Kalian maunya jam berapa? Ya terserah aja ikut. Jam berapa lo? Ya izin coba dulu. Nggak ada jamnya maksimal. Ngejek banget. Enggak ngecek aku nggak ngecek. Oh, jam 9.45 ya? 9.45. Ini 42.
Asik banget. Asik. Asik. Selamat pagi. Nek ijo P3 ngono kok. Nular. Belum. Pasti belum. Kalau udah siap nggak apa-apa, langsung. Mau dimulai sekarang? Aku dengan soal sing bagus. Udah. Ya, Mbak. Udah siap. Ya, warna. Ngapa akhir kuwi?